warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Komalasari, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101060027. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SSH, MA, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang memahami konstitusi dan warga negara. Penjelasan materi sebagai berikut. Memahami konstitusi dan warga negara. Memahami konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma dalam suatu sistem politik negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang dikodifikasi sebagai sebuah dokumentasi. Konstitusi memuat suatu aturan dan prinsip dari sebuah etis politik dan hukum di mana istilah konstitusi ini merujuk untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar dan politik. Prinsip dasar hukum, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya merujuk pada hak terhadap warga negara. Peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis, karena itu keberadaan konstitusi negara sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara yang demokratis. Mayoritas konstitusi yang demokratis itu lahir dari sebuah negara yang demokratis. Konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam sebuah negara itu tidak terdapat konstitusi, dikhawatirkan akan banyak tindakan yang sewenang-wenang dalam pemerintahan. Konstitusi di negara Indonesia telah dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Itu berkaitan dengan Undang-Undang 28H ayat 1 yang berbunyi, semua orang itu berhak hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari dengan sepenuhnya tugas dan kewajiban tentang kehidupan dalam bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia sebagai dasar hukum. UUD 45 memegang peran dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum, artinya UUD 45 sebagai dasar hukum. Dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai terdapat pada Pancasila, sebab UUD 45 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Maka dari itu dikenallah sebuah asas yang berbunyi hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. UUD 45 dalam pelaksanaan bersifat absolut. UUD 45 dapat diamandemenkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Soal perubahan UUD 45 ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 45 pasal 37 dalam pembuatannya. Juga UUD 45 harus tetap mematuhi asas hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. UUD 45 sudah mengalami 4 kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah memahami warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia. Warga negara adalah salah satu unsur dari adanya negara di samping 3 unsur lainnya, yaitu wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Di Indonesia dijelaskan dalam pasal 26 UUD 45 bahwa warga negara adalah orang-orang asli bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara memiliki ikatan yang khusus dalam pengaturan kedudukan serta hubungan yang terkait dan hak
dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuh kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 28C ayat 2. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan untuk tidak dituntut, hak dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Pasal 28 ayat 1. Kewajiban warga negara. Wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan dalam pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terurut dalam pasal 30 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban negara. Dalam UUD 45 sendiri terdapat beberapa pasal yang menyinggung dan membahas mengenai hak dan kewajiban. Pasal tersebut adalah pasal 27 hingga 34 yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga, dan pada ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 4 pasal di atas menjadi satu basis terkuat dalam menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikian paparan saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.